untuk jual beli. Nah, karena dia memang udah ternaknya udah mangsa sama harimau, ya mungkin siapa aja kan pasti 4 ekor itu. Itu hutan itu untuk bagaimana? Hutan punya masyarakat ya. Milik masyarakat ya. Sudah milik masyarakat ya. Berarti bukan hutan lindung atau hutan apa? Bukan lagi hutan produksi kan, Pak? Hutan produksi di tempat kita ini bahkan udah dibatasi dengan paret. Pokoknya itu sudah menjadi hak Ini ya masyarakat. desa Belulang. Bukan hutan dengan satwa atau lain sebagainya kan. Kalau kamu bisa laporkan ke BKSK, nggak ada. Diambil nggak? Nggak ada. Cuman orangnya mungkin ya dengan apa namanya, dengan datang pawang, kadang kan untuk Bukan menangkapnya. belum ada untuk penangkapan, belum ada. Ada berapa hari itu? Kalau hari itu kan kurang pasti juga. Tapi yang jelasnya itu kalau yang kejadian ini 3 Dan selalu muncul di tengah-tengah pemukiman warga Indonesia. ya. Kunjungan kita hari ini lebih kepada menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan publik yang hari ini sudah berkembang di semua kalangan tentang adanya warga yang diamankan oleh pihak keamanan terkait dengan adanya dugaan meracuni satwa liar harimau. Untuk ini kita turun, kita mengadvokasi dan melihat di lokasi bagaimana sih sebenarnya keadaan yang ada di lokasi ini. Kita menyangkuti aspirasi masyarakat, kita melihat dari sisi kepentingan, dari sisi kekeluargaan, dari sisi masyarakatnya. Nah, ini kita coba berdiskusi nanti dengan Kapolres juga, melihat bagaimana duduk permasalahan secara hukum, apakah memang benar-benar ini yang harus dilakukan penegakan hukum total, sehingga itu bisa dikatakan ini penjahat dan pelaku dalam hal kesalahan yang paling serius dan tidak bisa dimaafkan. Maka oleh karena itu saya hadir kemari melihat kondisi lapangannya bagaimana, ya kan? Saya melihat apakah beliau itu melakukan pembunuhan, penangkapan kepada satwa liar itu atas dasar bisnis atau itikat jahat atau ada keperluan lain. Kemudian yang kedua, dari sisi lain juga kita melihat BKSDA itu tidak boleh abai dengan peran dia itu menjaga lingkungan dan melokalisasi satwa-satwa itu. Nah, kalau dalam pandangan saya begini, ini sebenarnya saya melihat kondisi, saya katakan sesuai undang-undang tidak salah ini. Beliau harus dilepaskan. Tidak salah, harus dilepaskan. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 itu di pasal 22 ayat 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Di situ dijelaskan dalam ayat 3 boleh membunuh atau membunuh binatang buas itu atas dasar ada membahayakan kehidupan manusia. Itu di ayat 3. Nah, ini saya berpandangan bahwa ini membahayakan kehidupan. Artinya kalau harta benda kita makan, ternak kita dimakan, itu membahayakan kehidupan. Kehidupan, bukan hidup ya. Kehidupan. Itu arti undang-undang. Membahayakan ekonomi, Pak. Sama kayak kehidupan. Kalau tidak ada ini
kan ada kehidupan lagi kita. Bukan hidup, membahayakan kehidupan. Aspirasi daripada masyarakat pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2013 melakukan kunjungan kerja setelah mendapatkan berita ini ke dusun Rumbau, Desa Menarun Lama, Kecamatan Menarun Aceh. Saya Pak Kapolres mengacu dan Pak BKSDA mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Dalam pasal 21 ayat 2 mengatur terkait dengan pelanggaran menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, dan itu memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Jelas. Namun di sisi lain, pada pasal 22 ayat 3 terdapat pengecualian dari larangan tersebut dalam hal oleh karena itu sesuatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia. Maka dalam kasus tersebut terjadi di Penarun, berdasarkan informasi yang kami terima dari masyarakat terkait di lokasi, kami berpandangan bahwa terdapat relevansi dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Peristiwa yang terjadi ini di Rumbau bukanlah karena unsur kesengajaan untuk kejahatan perniagaan satwa yang dilindungi, melainkan karena ada faktor ancaman keselamatan jiwa oleh satwa yang dilindungi untuk menyelamatkan harta benda. Makanya saya sangat berat sekali dengan kasus ini, Pak. Kemarin saya pikir luar biasa sakit kepala saya memikirkan ini. Karena saya paham, Pak, karena yang dimakan itu adalah ternaknya dari masyarakat yang mungkin sumber kehidupan mereka. Kita tahu bahwa sumber kehidupan mereka yang di sana itu ya minim lah ya. Makanya saya menangani kasus ini dengan sangat berat hati. Satu sisi juga itu korbannya negara. Kalau seandainya korbannya itu adalah masyarakat, saya bisa mempertemukan antara masyarakat dengan masyarakat itu dalam rangka restoratif justice. Sedangkan ini adalah pelapor BKSDA, kemudian korbannya negara. Saya bingung restoratif justice ini bagaimana bentuknya, sampai sekarang saya nggak tahu. Padahal kalau seandainya ada restoratif justice yang sesuai dengan aturan main, artinya sampai sekarang belum saya temukan nih, maksudnya bagaimana prosesnya itu. Saya dengan senang hati untuk merestoratif justice ini. Karena ini apakah ada solusi dari BKSDA atau malam saya nggak tahu. Sehingga makanya kemarin saya ngomong ke Pak Bupati pada saat Jakarta kemarin, Pak, ini kayaknya kasihan masyarakat. Tapi satu sisi saya harus melakukan pendekatan hukum. Bagaimana kalau seandainya ada hewan ternak dimakan oleh binatang buas, diganti rugi oleh pemerintah? Saya sebagai petugas resort BKSDA, resort Langsa, melakukan pengecekan itu bukan karena melihat awalnya, bukan melihat harimau, untuk melihat harimau yang mati. Itu karena hasil laporan di call center BKSDA Aceh adanya sehewan ternak masyarakat yang dimakan harimau. Pada tanggal 22 saya bersama Pak Kapolsek Serbajadi di Penarun turun bersama-sama
untuk katanya ada kambing tadi yang udah mati, kami mau menguburkan itu, Pak. Jadi dari lokasi pengembalaan ke titik perumahan, saya yang ikut pergi bersama Pak Kapolsek Serbajadi cukup jauh. Jadi dalam hal ini, kalau saya tidaklah seperti yang Bapak-Bapak harapkan untuk menjawab itu semua, tetapi apa yang hasil dari sini kami dapatkan tercatat sama kami untuk saya sampaikan. Karena kami di resort mempunyai wewenang hanya menampung aspirasi dari masyarakat, melakukan ground check, kita sampaikan kepada pimpinan, Pak. Jadi kami tidak bisa mengambil keputusan apapun. Satu sisi kami juga punya rasa kemanusiaan pada masyarakat gitu. Kami tahu masyarakat yang jadi korban, ternaknya yang dimakan gitu. Kemudian ketika masyarakat meracuni harimau tadi, masyarakat juga yang ditangkap kembali gitu, Pak. Cuman tinggal lagi, Pak, kalau dibebaskan apa? Apakah kita bisa menjamin tidak ada hal serupa yang kejadian? Seperti apa yang sudah kita utarakan beberapa waktu yang lalu, kita mengupayakan bagaimana ada solusi damai, ya, ada solusi damai permasalahan ini. Bicara tentang hukum, ya, tapi di balik semua itu juga sudah menjadi opini publik, dan ini adalah menjadi satu empati secara Aceh dan bahkan sekarang nasional, ya. Semua pihak menyorakan ini agar ada satu pelonggaran hukum bagi pelaku tadi. Maka kita lihat di sini beberapa dimensi yang harus kita perhatikan, ya, terutama masalah hartanya, kemudian juga masalah anak-anaknya yang membutuhkan keluarga dan ayahnya. Jadi dari BKSDA itu bagaimana perspektif pelaporannya, apakah ini pembunuh atau ini menyelamatkan harta benda ketika ada laporan berkali-kali tidak ada upaya yang dilakukan untuk pengusiran harimau ini. Ini bagi saya harus kita lakukan unsur pemaaf di sini. Karena tadi yang diwakilkan adalah staf BKSDA. Saya mengharapkan agar pimpinannya hadir di sini supaya kita bisa berembuk, kan. Tapi dari stafnya, perwakilannya akan disampaikan ke sana. Yang saya inginkan apa yang terjadi sekarang yang membuat energi masyarakat terkait hal ini bisa kita sambungi dengan baik, kita mencari jalan damai supaya tidak lagi menjadi gesekan yang menghabiskan energi semua pihak ini. Ya, kalau untuk restoratif justice, kalau saya bilang kita lihat nanti apakah aturan undang-undang itu memungkinkan untuk restoratif justice tidak. Yang jelas selama aturan undang-undang yang memungkinkan memang bisa dilaksanakan, kami akan laksanakan undang-undang tersebut. Jadi kami akan laksanakan undang-undang tersebut yang harus kami laksanakan sesuai dengan aturan yang terus.